Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saryana Siahan, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Penanggalan. Menurut pemikiran filosofi pendidikan KHD yang saya pelajari, pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada beberapa hal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perubahan yang saya lakukan ada 3. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara: 1. Kodrat keadaan, 2. Prinsip perubahan, 3. Nama dan kontribusi apa yang berubah pada diri saya. Ada 2 kodrat keadaan, yaitu 1. Kodrat alam. Menurut pemikiran KHD menjelaskan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana dia berada. 2. Kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang terlihat pada gambar penguasaan IT. Ada 3 prinsip perubahan asas Trikon menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tidak boleh melupakan budaya kontinuitas alam dan berusaha mengenalkan yaitu budaya konsep alam pentingnya agar yang tidak dinamakan punah. Yang kesinambungan kedua, dalam setiap upaya dan proses pendidikan harus perubahan berpihak dan kepada perkembangan anak dan pendidikan. memperkuat Yang nilai kedua, kemanusiaan. konvergensitas, Yang ketiga, yaitu konsentris. konsep terkait pentingnya Di mana pembangunan konsentris pendidikan pendidikan harus menghargai perbedaan internal agama, maupun ras, eksternal. keragaman, dan Konteks dinamika perubahan zaman ini ada di zaman era globalisasi perubahan kita asas harus Trikon melestarikan yaitu budaya daerah komunitas kita agar tidak tidak boleh terjerumus melupakan ke budaya alam budaya dan barat. berusaha Dan yang mengenalkan ketiga, budaya ke anak didik kita agar konsentrisitas, tidak punah. yaitu Yang konsep kedua, pentingnya sistem dan konvergensi. nilai-nilai tentang Pendidikan harus pendidikan. berpihak kepada anak dan Otentitas, memperkuat nilai kemanusiaan. seyogyanya, Yang jangan ketiga, sekali-kali konsentris. Di mana konsentris pendidikan harus menghargai perbedaan agama, ras, keragaman, dan memiliki apa yang harus kita rubah, yaitu seperti budi pekerti. Budi artinya cita rasa karsa, lebih lekat menjaga perasaan, sedangkan pekerti tenaga yang disumbangkan untuk melakukan perubahan. Kedua kata di atas sangat diperlukan dalam proses pendidikan. Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya juga sering memberi materi untuk menuntaskan sesuai target dan melampaui KKM tanpa memperhatikan perasaan siswa. Saya jarang melakukan refleksi, padahal pembelajaran itu sudah kami lakukan. Saya juga merasa kurang kedekatan kepada siswa dan sering emosional, tidak bisa menghadapi siswa dengan tenang, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Selanjutnya, masih dalam hal sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak ada saya lakukan sifat menuntun. Saya suka kepada siswa yang pandai, serta membangga-banggakannya di depan semua siswa lainnya. Dan sebaliknya, saya meremehkan siswa yang kurang mampu menguasai materi dan tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Bahkan, saya suka menghukum siswa yang tidak tuntas dalam menyelesaikan materi, ataupun tugas saya juga tidak sabar melihat siswa yang lamban dalam menguasai materi yang saya jelaskan. Saya merasa bosan di kelas menghadapi siswa yang pola pikirnya lambat menguasai materi yang saya sampaikan. Tetapi setelah saya mempelajari materi Ki Hajar Dewantara, banyak sekali perubahan pada diri saya. Di antaranya, saya tidak lagi membandingkan anak yang mampu dan yang tidak mampu. 2. Saya tidak lagi menghukum anak dengan cara menjewer kuping anak sendiri apabila tidak menguasai materi. 3. Saya tidak lagi memaksakan mereka harus mencapai KKM. 4. Saya tidak lagi menghukum mereka dengan cara memarahi mereka
banyak sekali perubahan pada diri saya semenjak saya mempelajari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran menjadi menyenangkan dan memerdekakan. Saya menjadi paham dan sadar kalau setiap anak itu unik, memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan saya lakukan selama ini ternyata tidak benar karena saya tidak berpihak kepada peserta didik. Saya yakin dan percaya dengan memberi ruang gerak dan kemerdekaan anak serta memberi kepercayaan mereka bisa mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya dalam kemajuan bangsa dan mencapai kepercayaan diri mereka. Karena seorang guru tidak diperkenankan menghukum atau memaksa, tetapi menjadi penuntun yang baik sekaligus pamong bagi mereka agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Demikianlah hasil paparan saya tadi mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Salam dan bahagia guru penggerak Merdeka Belajar. Salam bahagia Wassalamualaikum penggerak Merdeka warahmatullahi Belajar. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Demikianlah hasil